Assalamualaikum. Video ini melengkapi video-video sebelumnya terkait dengan perjalanan sebuah single line diagram, khusus membicarakan lebih detail netral grounding system pada medium voltage, dianggap sebagai aneks 1. Netral grounding system ini hal yang cukup penting, tetapi sering dinomorduakan. Hahaha. Jika di video ini disebutkan istilah earthing, artinya sama juga dengan grounding. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update, atau silakan berpartisipasi dengan klik like, share, atau memberikan komen agar channel ini berkembang. Referensi video YouTube ini menggunakan referensi utama dari Kahir Teknik ICT nomor 62, Netral Earthing in Industrial HV Network oleh François Chautrio. Agak sulit melafalkan bahasa Prancis. Referensi bisa di-download seperti di bawah ini. Juga menggunakan referensi-referensi lain yang tersedia di internet dengan keyword googling Netral Earthing System. Referensi 2. Referensi utama lainnya adalah dari Electrical Network Protection Guide dari Merlin Zeran dulunya, atau sekarang Schneider Electric tahun 2006, yang saya nilai cukup praktis. Anda juga dapat mendownloadnya lewat googling dengan keyword Electrical Network Protection Guide Schneider Electric. Duplikan video ini adalah perulangan dari video sebelumnya atau refreshing. Dari tabulasi, ada 5 diagram pilihan yang menawarkan kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Netral yang dibumikan langsung. Catatan, di Indonesia sistem ini dipakai di JTM Jawa Tengah atau di JTT 150 kV. Netral yang dibumikan melalui reaktansi. Netral yang dibumikan melalui resonansi atau Petersen coil. Catatan, dipakai di JTT 70 kV Jawa Barat saat penulis masih mahasiswa dan tidak punya update apakah masih digunakan saat ini. Netral yang dibumikan melalui resistansi. Netral terisolasi alias tanpa dibumikan. Catatan, beberapa instalasi swasta menggunakan metode ini. Update terkini terkait Petersen coil dari rekan saya pensiunan PLN, NP. Petersen coil hanya dipakai di 70 kV. Disetel supaya bisa mengkompensasi arus kapasitif. Jadi ada one phase to ground fault, hanya arus resistif yang menjadi arus gangguan. Arus gangguan jadi kecil, probabilitas clear sendiri sangat besar. Tujuannya supaya transmission line tidak perlu trip saat ada gangguan satu fase ke tanah, karena sifat faultnya umumnya temporer. Biarkan tegangan menceng sebentar, lalu clear sendiri. SUTT 70 kV sudah dikonversi jadi 150 kV. Pengamanan ground fault pakai relay jarak yang langsung mentripkan line, lalu mencoba reclose satu kali. Saat reclose tersebut diperkirakan gangguan sudah clear sendiri. Update berikutnya dari rekan PR. Sejak tahun 90-an, Petersen coil grounding tidak dipakai lagi. Grounding netral untuk 500 kV dan 150 kV pakai solid. 70 kV pakai resistor 200 ohm, 20 kV sistem kabel 20 ohm, SUTM Jabar 40 ohm, Jawa Tengah solid, Jawa Timur 500 ohm, lainnya bisa seperti itu. Tambahan, untuk luar Jawa sepertinya menggunakan sistem grounding efektif 40 ohm agar arus gangguan hubung singkat ke tanah tidak besar dan kenaikan tegangan ketika gangguan tidak terlalu tinggi. Impedansi pembumian ZN. 5 metode berbeda, baik kapasitif, resistif, induktif, dan dengan nilai ZN dari 0 hingga tak terhingga. ZN sama dengan tak terhingga, terisolasi netral, disebut juga secara kapasitif meskipun tidak ada pembumian secara virtual karena pengaruh kapasitif jaringan. ZN terkait dengan resistansi dengan nilai antara relatif rendah ke tinggi. ZN terkait dengan reaktansi dengan nilai yang umumnya rendah. ZN terkait dengan reaktansi kompensasi yang dituning. ZN sama dengan 0 disebut juga netral dibumikan secara langsung atau solid. Untuk diperhatikan bahwa setiap titik netral yang dibumikan akan merupakan sumber tegangan V0 yang bersifat homopolar.
Pada kasus di mana sistem tidak dikebumikan secara fisik, maka secara tidak langsung sistem dikebumikan secara virtual melalui sifat kapasitansi dari jaringan, di mana fenomena ini semakin kental di tegangan menengah ke atas, sedangkan di tegangan rendah boleh dikatakan dapat diabaikan. Perlu diperhatikan juga bagaimana voltage transformernya sebagai instrumentasi pengukur dihubungkan bagian primernya. Sebaiknya menggunakan konfigurasi primernya fasa ke fasa. Kriteria seleksi. Kriteria seleksi melibatkan banyak aspek. Pertimbangan teknis, misalnya fungsi sistem tenaga, tegangan lebih, arus gangguan, dan lain-lain. Pertimbangan operasional, kontinuitas layanan, pemeliharaan, dan keselamatan. Biaya, CAPEX, capital expenditure, atau belanja modal, dan OPEX, operational expenditure, atau biaya operasional, praktis lokal dan nasional. Saat merancang jaringan MP industri, pembumian netral yang cocok harus dipilih. Apakah netral terisolasi atau netral terhubung ke bumi? Penggunaan netral terisolasi memiliki keuntungan, yaitu memastikan kontinuitas operasional karena tidak trip pada ground fault pertama. Namun, kapasitansi jaringan harus diperhatikan sehingga arus ground fault tidak akan membahayakan personil atau kerusakan peralatan. Di sisi lain, netral terisolasi mensiratkan hal seperti ini. Risiko tegangan yang lebih tinggi bisa mengarah ke ground fault kedua. Penggunaan peralatan super insulasi atau full insulasi. Wajib memantau isolasi secara kontinu. Kebutuhan proteksi terhadap ground fault yang lebih kompleks dan selektif. Netral dibumikan umumnya menyiratkan wajib trip pada ground fault pertama, namun mengurangi tegangan lebih, proteksi yang diperlukan lebih sederhana, andal, dan selektif, memungkinkan penggunaan peralatan dan pada kabel tertentu dengan tingkat insulasi yang lebih rendah dibandingkan dengan netral terisolasi. Kontradiksi syarat teknis. Ada dua syarat yang bisa saling bertentangan. Tegangan lebih yang berlebihan menyebabkan kerusakan dielektrik isolasi listrik material yang berlanjut menjadi arus hubung singkat. Tegangan lebih berasal dari beberapa akibat. Akibat eksternal, tegangan lebih petir di mana semua sistem overhead terpapar hingga ke pengguna titik pasokan. Akibat internal, tegangan lebih dalam sistem yang disebabkan oleh pensaklaran, switching, dan situasi kritis seperti resonansi, misalnya ferroresonan. Akibat ground fault dan akibat tripping, tegangan lebih yang dihasilkan dari gangguan pembumian itu sendiri dan akibat tripping. Arus gangguan yang terlalu tinggi menghasilkan serangkaian akibat, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh busur pada titik gangguan, khususnya peluburan magnetic circuit di mesin berputar. Ketahanan thermal, pelindung kabel yang umumnya lebih kecil dari konduktor intinya. Ukuran dan biaya resistor pembumian. Induksi atau interferensi di sirkuit telekomunikasi yang berdekatan. Tegangan sentuh yang dapat membahayakan manusia yang ditimbulkan oleh peningkatan potensi bagian konduktif yang terbuka atau bagian metal saat terjadi gangguan. Kebutuhan perangkat proteksi secara umum adalah sederhana, selektif. Sayangnya, mengoptimalkan salah satu dari persyaratan ini secara otomatis menjadi kerugian dari yang lain, sehingga kompromi atau pilihan harus dilakukan. Ringkasan karakteristik dari pembumian netral. Tabulasi ini adalah ringkasan dari karakteristik masing-masing jenis pembumian netral dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut. Redaman transient tegangan lebih. Batasan tegangan lebih 50 Hz. Batasan arus gangguan. Kontinuitas layanan, tidak diperlukan tripping pada gangguan pertama. Implementasi diskriminasi proteksi yang mudah. Tidak perlu personel yang mampu. Untuk isolated, nilai positifnya di batasan arus gangguan dan kontinuitas layanan. Untuk compensated, nilai positifnya seperti isolated netral dengan tambahan redaman transient dan paling bagus dalam membatasi arus gangguan, tetapi menyulitkan diskriminasi proteksi. Untuk resisten, hampir semuanya positif kecuali kontinuitas layanan.
Untuk reaktans, mirip dengan resisten, tetapi bisa terjadi redaman kurang yang mengakibatkan tegangan lebih. Untuk direct, hampir mirip dengan resisten, hanya tidak bagus di pembatasan arus gangguan, tetapi paling bagus di dalam meredam transient. Isolated neutral. Arus gangguan ke tanah adalah IK1 sama dengan 3 kali C kali omega kali V, di mana omega adalah 2 kali P kali F. Keuntungan dasar adalah kontinuitas layanan karena arus gangguan yang sangat kecil tidak menyebabkan trip otomatis untuk gangguan pertama. Gangguan kedua lah yang menyebabkan tripping. Kerugian, kegagalan untuk menghilangkan tegangan lebih transient melalui bumi bisa menjadi hal kerugian utama jika tegangan lebih tinggi. Saat gangguan, tegangan fase yang lain mencapai tegangan fase ke fase yang meningkatkan probabilitas gangguan kedua, sehingga diperlukan full insulation. Dengan demikian, biayanya meningkat. Insulation monitoring menjadi wajib dengan indikasi gangguan pertama. Diperlukan bagian pemeliharaan dengan peralatan bertugas untuk melacak gangguan pertama dengan cepat. Sulit untuk menerapkan diskriminasi perlindungan untuk gangguan pertama. Ada risiko tegangan lebih yang diciptakan oleh ferroresonan. Resistant earthing. Syarat umum. IRL lebih besar sama dengan 2 IC. Hal ini dibuat agar proteksi cukup selektif karena tidak terganggu oleh arus gangguan kapasitif. Dalam sistem distribusi MV, nilai NGR antara 15 hingga 300 ampere untuk mempermudah deteksi dan memungkinkan penyaluran tegangan lebih petir dan switching. Keuntungan, sistem ini adalah kompromi yang baik antara arus gangguan rendah dan membatasi tegangan lebih. Tidak memerlukan peralatan dengan full insulasi, melainkan cukup pasang ke bumi. Proteksi unit sederhana dan selektif. Kerugian, kontinuitas layanan feeder yang rusak turun, dan ground fault harus segera diterapkan setelah terjadi tripping pada gangguan pertama. Semakin tinggi tegangan dan arus terbatas, semakin tinggi biaya NGR. Artificial neutral. Pada konfigurasi tertentu, netral tidak dapat diakses karena belitan delta. Untuk memfasilitasi netral grounding, diperlukan trafo Y delta dan NGR, baik di sirkuit primer atau di sirkuit sekunder. Reaktan earthing. Syarat umum. Arus reaktor harus jauh lebih besar dari arus gangguan kapasitif agar proteksi cukup selektif. Dalam sistem distribusi MV digunakan antara 300 hingga 1000 ampere karena lebih mudah untuk mendeteksi dan memungkinkan penyaluran tegangan lebih petir dan switching. Keuntungan, sistem ini membatasi amplitude arus ground fault. Diskriminasi proteksi mudah diterapkan. Reaktor memiliki reaktansi rendah sehingga disipasi panasnya kecil, lebih hemat biaya daripada pentanahan resisten. Kekurangan, kontinuitas layanan feeder yang terganggu turun, ground fault harus segera diterapkan pada gangguan pertama. Saat tripping, tegangan lebih tinggi dapat terjadi karena resonansi antara kapasitansi, sistem tenaga, dan reaktansi. Reaktan earthing, artificial neutral. Jika netral tidak dapat diakses karena belitan delta, maka untuk memfasilitasi netral grounding, diperlukan trafo dengan hubungan zigzag dan reaktor. June reactance earthing. Syarat umum, arus reaktor berdekatin arus kapasitif gangguan. Reaktor dicun sedemikian rupa sehingga arus reaktor hampir sama dengan arus gangguan kapasitif, tergantung dari tapping reaktor. Istilahnya dikompensasi, sehingga arus gangguan hampir nol karena sifat resistif dari reaktor dan sifat resistif pada titik gangguan. Keuntungan, arus gangguan kecil meskipun kapasitansi fase bumi tinggi. Jika gangguan tidak permanen, pemadaman busur api terjadi secara spontan. Tegangan sentuh terbatasi pada lokasi gangguan. Instalasi tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan permanen. Gangguan pertama ditunjukkan dengan deteksi arus yang mengalir melalui koil. Kerugian, biaya pembumian mungkin tinggi karena reaktor harus dicun sesuai dengan konfigurasi jaringan.
Penting untuk memastikan bahwa arus residual selama gangguan tidak berbahaya bagi orang atau peralatan. Terdapat risiko tinggi transien tegangan lebih. Personel harus hadir untuk mengawasi. Sulit untuk menerapkan diskriminasi proteksi untuk gangguan pertama. Solid earthing. Titik netral dihubungkan secara solid atau langsung dengan bumi. Karena netral dibumikan tanpa impedansi pembatas, maka gangguan fasa ke bumi praktis adalah hubung singkat fasa ke netral, dan karenanya tinggi. Tripping terjadi ketika gangguan pertama. Keuntungan. Sistem ini ideal untuk menyalurkan tegangan lebih. Peralatan dengan ukuran isolasi untuk tegangan fase ke netral dapat digunakan. Unit proteksi khusus tidak diperlukan. Proteksi arus lebih fasa normal unit dapat digunakan untuk mentripkan ground fault yang solid. Kerugian, arus gangguan tinggi dapat mengakibatkan kerusakan dan gangguan maksimum. Tidak ada kontinuitas layanan pada feeder yang terganggu. Bahaya bagi personel tegangan tinggi selama gangguan saat tegangan sentuh tinggi tergantung pada reaktansi transformer pada titik netral. Ringkasan, setiap titik netral sistem yang dibumikan akan merupakan sumber tegangan 0 V0 yang homopolar. Kapasitansi jaringan berpengaruh pada jaringan MP ke atas. Jenis earthing yang digunakan harus 2 kali lebih besar dari arus kapasitif, kecuali pada June reactant earthing dan isolated earthing. Kontradiksi dan kompromi dengan mempertimbangkan aspek tegangan lebih, arus gangguan, sistem proteksi, sehingga kompromi perlu dilakukan di dalam menentukan pilihan. Kriteria seleksi sesuai dengan pertimbangan teknis, kebutuhan operasional, biaya, praktis lokal dan nasional. 5 macam sistem netral earthing dengan resistant earthing paling populer karena mempunyai kompromi yang terbaik. Waspada pada gejala fenomena resonansi atau ferroresonance yang dapat menimbulkan tegangan lebih yang dapat terjadi pada jenis earthing tertentu dan kondisi tertentu. Dengan sampainya di bagian akhir video ini, semoga pembahasan mengenai netral earthing system dapat memberikan manfaat kepada Anda semua. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum.